Baik, Bapak Ibu, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa materi pada pagi hari ini. Dan pertama sekali, yang pertama yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, dan begitu juga yang kami hormati teman-teman rekan sejawat guru-guru di UPTD SDN 075031 Tukobauser. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur dan patut bersukacita oleh karena kasih Tuhan kita boleh ada di tempat ini, kita boleh berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Ada beberapa hal tujuan kami boleh tampil di depan ini kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, yaitu untuk memenuhi tugas kami dalam kegiatan membuat aksi nyata dalam di calon guru penggerak angkatan 11 Kota Gunung Stoli. Jadi Bapak Ibu, kegiatan ini sebagai tugas kami dalam melaksanakan memenuhi tugas kami sebagai calon guru penggerak nantinya. Dan tentu saja ini tidak bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan Bapak Ibu semua. Dan saya berharap kita di tempat ini, Bapak Ibu, mari bersama-sama dalam mendengar bersama-sama materi yang saya akan paparkan di kegiatan pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu, mungkin sebelum saya akan sampaikan beberapa hal mengenai materi, dan pertama sekali mungkin ingat tiada sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam kegiatan pada siang hari ini dan rangka pemenuhan tugas calon guru penggerak angkatan 11 oleh Bapak Sekretariat SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang ada pada kegiatan pada pagi hari ini, dan teristimewa terkhusus kepada Bapak Sekretariat SPD, salah satu peserta calon guru penggerak tahun 2024 angkatan 11 Kota Gunung Stoli yang berasal dari sekolah kita di sini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada saat ini kita dapat bersama kembali memenuhi kewajiban kita sebagai Bapak Ibu Guru dan sekolah ini. Salah satu kegiatan pada saat ini adalah mempresentasikan aksi nyata diseminasi budaya positif yang didapatkan oleh Bapak September nanti setelah kami berbicara di depan ini.
selalu sebagai pimpinan di sekolah ini saya patut bersyukur karena salah satu di tenaga pendidik di sini bisa direkrut menjadi guru penggerak Kota Gunung di tahun 2024. Kami percaya Bapak Zega bisa berhasil dan sukses pada CGP Angkatan 11 ini sebagai seorang guru penggerak di Kota Gunung dan merupakan salah satu Pak Zega sebagai tenaga karena background dari pendidikan yang profesional, dan pada saat ini Pak Zega mempunyai beberapa talenta yang luar biasa, dan mungkin nanti di kegiatan CGP ini ada beberapa tambahan lagi, dan kami bersyukur Pak Zega bisa mampu menjalankan semua berbagai kegiatan-kegiatan di CGP. Dan permintaan kami dari sini, mungkin Bapak Zega, kalau ada Bapak Ibu guru yang atau beberapa hal masukan-masukan dari kawan-kawan di CGP bisa kita bawa, Bapak Zega bawa di sekolah di sini untuk sebagai tambahan pengalaman, peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru dalam berbagai terutama dalam digital bisa dibantu oleh Pak Zega. Jadi kegiatan pada hari ini untuk presentasi asli nyata, dan selaku pimpinan di sini kami dukung kegiatan ini sampai berakhir. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa berkontribusi dalam kegiatan pada saat ini. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat menjadi membawa hikmah pada sekolah di sini dan berbagai tambahan-tambahan dalam hal kegiatan pembelajaran di sekolah. Kami tutup yang kami sampaikan dan mengawali tafiful yahum. Kami sangat bersuka cita, kami juga sangat bersyukur dan berterima kasih atas dukungan Bapak Kepala Sekolah kepada kami sendiri, dan tentunya pekerjaan ini akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan sebelum saya menyampaikan beberapa materi pada pagi hari ini, saya akan menampilkan satu video kepada Bapak Ibu guru, dan mungkin nanti ada nanti beberapa hal pertanyaan, nanti kesimpulan apa yang dilihat dari video tersebut. Mudah-mudahan saya hanya melihat dan kemudian tanggapannya saja. Ya, ini mengenai video inspirasi guru. Bu, bisa lihat tidak? Lengkap. Oh, sudah lengkap. Jadi semoga video ini menginspirasi kita, dan saya juga sering melakukan ini kepada anak-anak peserta didik. Buenas. ¿Me pones? Sí, no. Vamos a hacer por el ritmo. Sí. Jadi ini sering terlambat, tapi gurunya kenapa langsung dipukulnya.
Pratmanones. Jadi mau guru ini penasaran kenapa saya terlambat dan gini. Jadi sebetulnya ini pekerjaannya sebelum berangkat ke sekolah. Dia mengantar orang tuanya dulu. Baik Bapak Ibu, saya juga baru 2 kali melihat video ini dan mungkin saya merasa sedih dan merasa bahwa ini yang saya lakukan selama ini dan inilah yang terjadi di kurikulum merdeka yang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan dalam kurikulum merdeka pada tahun ini. Jadi Bapak Ibu, tadi ada video sudah kita lihat bersama-sama. Jadi kalau ada yang memberikan tanggapan mengenai video itu, apa yang salah dan apa yang sebenarnya pelajaran yang kita ambil dari video tersebut, kalau ada bisa tunjuk tangan atau langsung ada pada ibu-ibu ini atau Ibu Trisno, gampang-gampang saja. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai video yang barusan kita lihat. Secara pribadi, waktu saya lihat videonya, saya juga merasa terharu ya dengan apa yang terjadi dalam hal tersebut. Dalam posisi saya, memang sih saya sebagai guru, saya juga tidak pernah melakukan hal seperti itu. Ketika siswa saya terlambat, saya bertanya dulu kenapa bisa terlambat, dan dengan alasan yang tepat mungkin mereka mengatakan bahwa ketika cuaca hujan mereka tidak bisa lewat karena sungai banjir dan apapun alasannya. Jadi saya bisa terima
Dan kita sebagai guru juga bukan kita fokus aja kita pada soal mengajar, tetapi kita juga harus ada komunikasi yang baik dengan siswa, supaya siswa juga bisa dekat dengan kita. Dengan adanya relasi yang baik dengan siswa, maka siswa tersebut tidak akan sungkan, tidak merasa malu menyampaikan apa yang ada dalam hatinya. Tapi ketika kita langsung menekan siswa dengan tindakan kita, mungkin siswa itu merasa takut. Jadi di sini kita sebagai guru diajar untuk lebih dekat dengan siswa supaya ada komunikasi yang baik. Dan sebagai guru juga kita tidak fokus sekali pada mengajarnya, tetapi bagaimana supaya kita guru itu menjadi teladan juga, menjadi contoh yang baik bagi siswa. Bagaimana supaya kita itu bisa dekat dengan siswa kita sehingga kegiatan kita dalam proses mengajar bisa terlaksana dengan baik. Demikian saja. Mungkin ada tambahan, ada Pak Yemen atau ada Ibu Dewi? Udah pas? Ya. Jadi Bapak Ibu benar sekali bahwa di video tadi menginspirasi kita. Selama ini apa yang kita lakukan, kita memukul siswa tanpa mencari apa penyebabnya. Dan saya jujur juga sudah melakukannya. Tentu saja sudah melihat, Bapak Ibu guru sudah melihat bagaimana situasi saya. Jadi inilah makna kurikulum merdeka yang selama ini kita dengar. Anak-anak tidak dipukul, mau melakukan kesalahan apa saja jangan dipukul. Jadi mungkin pada saat ini nanti saya akan menjelaskan bagaimana caranya menanggapi anak-anak dalam melakukan kesalahan di sekolah, di rumah, dan dimanapun. Jadi ini yang namanya budaya positif. Budaya positif ini Bapak Ibu guru kalau kata kasar ini peraturan, tapi ini keharusnya budaya positif, kebiasaan positif yang akan kita lakukan di dalam sekolah kita, bahkan di dalam kelas kita. Nah, oke, ini senyum dulu selama 30 detik, tapi jangan sampai 30 detik. Baik, selanjutnya. Baik, hari ini saya akan memaparkan ada 6 materi. Yang pertama nanti ada disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, dan ke-6 segitiga restitusi. Disiplin positif ini Bapak Ibu artinya bahwa merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu, kalau selama ini kita menghukum, kalau ada masalah kepada anak-anak kita langsung menghukum. Tapi di kurikulum merdeka, di disiplin positif ini mengajarkan kita bahwa kita tidak semena-mena langsung menghukum siswa, tapi kita harus memberikan pemahaman kepada siswa yang dilakukannya itu secara sadar, dia sadar bahwa dia melakukan kesalahan, dan kita sebagai bapak guru, ibu guru, dan siswa mengambil kesepakatan bersama apa yang akan dilakukan anak setelah melakukan kesalahan, dan begitu juga bapak guru dan ibu guru apa yang dilakukan guru setelah anak melakukan kesalahan. Jadi inilah yang menerapkan nanti anak-anak ini memiliki nilai-nilai kebajikan atau menumbuhkan kesadaran kepada siswa. Nanti siswanya merasa bahwa kalau kita memberikan pemahaman, dia merasa bahwa yang saya lakukan ini tidak baik. Jadi ketika kita sering memberikan pemahaman, jadi siswa itu akan semakin lama akan mengerti bahwa yang dilakukan ini sama. Tapi kita harus satu-satunya cara itu berkomunikasi dengan siswa dengan baik, ya. Kemudian disiplin positif ini mengarah kepada mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Benar sekali Bapak Ibu. Pada saat ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru bukan berarti kalau saya sampaikan di sini saya benar,
Tapi di sini saya bukan menggurui teman-teman, tapi mau mengambil pembelajaran di sini, mau mengambil pelajaran, pengalaman, dan begitu juga saya. Tentu saja ada banyak disiplin positif ini yang telah saya langgar, bahkan banyak sekali. Jadi mungkin setelah kita mungkin mempelajari dan berpengalaman mengenai disiplin positif ini, mungkin ke depan kita akan mengubah cara kita dalam menanggapi disiplin atau budaya positif di sekolah. Ya, disiplin diri atau disiplin positif ini tujuannya itu membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Tentu Bapak Ibu, disiplin positif ini yang seperti yang saya katakan dari awal, bahwa bukan semena-mena kita menghukum siswa dan mengatakan bahwa kamu sudah bersalah, kamu pasti sudah bersalah. Tentunya dalam menanggapi masalah siswa ini ada banyak beberapa hal yang kita lakukan sebagai guru. Sama seperti yang tadi saya katakan, melihat apa kesalahannya, apa yang kamu lakukan, dan kemudian apa yang akan kamu lakukan setelah melakukan kesalahan ini, sehingga nanti siswa ini merasa bahwa dia dipahami oleh guru. Ya, jadi siswa ini nanti memahami, oh berarti saya disayangi oleh Bapak Ibu guru. Jadi bukan nanti semena-mena, oh nanti Bapak Ibu guru ini dihukum saya sehingga nanti anak-anak ini merasa bahwa oh saya akan berbohong kepada Bapak Ibu guru. Selanjutnya Bapak Ibu, ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ini adalah karakter-karakter yang akan kita terapkan di dalam kurikulum Merdeka ini. Tentu saja ini akan kita mengerti apa beriman. Sudah kita mengerti, sudah paham mandiri. Mandiri ini Bapak Ibu guru, anak-anak mengerjakan tugas sendiri, ya. Kemudian kebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, saya akan menyampaikan motivasi perilaku manusia. Kadang-kadang peserta didik melakukan sesuatu itu ada beberapa hal. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalnya berbohong. Siswa berbohong biasanya karena untuk menghindari ini hukuman. Dia terpaksa menyumpahi dirinya sendiri supaya tidak dihukum oleh Bapak Ibu guru. Jadi ada beberapa hal ini. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan pujian. Enata puji wa dia isali tugas-tugas karunia ia juara pertama, sudah itulah kali rusi ke kelasnya, botu nabonya, ila nabonya ini. Jadi beberapa siswa melakukan kesalahan seperti begitu, dan kemudian juga mereka melakukan ingin menjadikan diri mereka sendiri pengen dihargai. Jadi siswa melakukan itu supaya dia terus dihargai. Luar biasa. Ada beberapa siswa mungkin di sini sokune-kine mata puji-puji mana tanpa sadar bahwa dia juga sering melakukan kesalahan. Kita hanya melihat pengetahuan saja, tapi karakternya kita tidak lihat. Jadi ini siswa melakukan beberapa kesalahan ini ingin dirinya sendiri terus dihargai. Dan kemudian ada beberapa yang harus kita laksanakan di dalam membuat disiplin positif ini. Ada yang pertama namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan keyakinan sekolah ini? Keyakinan kelas dilakukan di dalam kelas, ya. Sama seperti aturan di kelas. Apa perbedaan aturan di kelas dengan keyakinan di kelas? Kalau aturan, Bapak guru yang membuat. Bapak guru yang menyangkapati sendiri. Jadi perbedaan keyakinan sekolah yaitu siswa dan guru bersama-sama membuat aturan di kelas sehingga siswa mengerti dan memahami apa sih aturan yang di kelas. Misalnya apa contoh-contoh keyakinan di kelas? Tidak bekerja sama, kalau belajar tidak
kalau belajar tidak mengganggu teman. Itu beberapa keyakinan kelas yang akan kita laksanakan di dalam kelas. Jadi berbeda dulu, bahwa mungkin sekarang beberapa guru sudah menerapkan ini, bahwa dia menerapkan aturannya sendiri. Jadi kita lepaskan itu sekarang, bukan aturan tapi keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kesepakatan bersama siswa dan guru sendiri. Siswa memberikan aturan dan guru menyepakati bersama. Jadi sehingga nanti siswa tidak merasa bahwa aturan ini kan dibuat Bapak Guru. Nah, jadi kalau siswa yang membuat aturan, jadi susah mereka langgar. Ya, makanya siswa nanti susah mereka melanggar karena ini aturan mereka sendiri. Itu yang namanya keyakinan kelas. Ya, ini ya. Bagaimana posisi guru kalau kita membuat keyakinan kelas? Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Dan kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kata-kata sederhana di dalam kelas, misalnya tidak boleh mencontek. Itu kata-kata universal. Kemudian saling menghargai teman, tidak mengejek teman, tidak mengejek orang yang kurang pintar. Jadi itu adalah kesepakatan yang harus kita ambil di kelas, dan mungkin ke depan akan kita ubah ini. Dan kemudian nih, apa contoh-contoh keyakinan kelas? Ini yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian siswa harus senang. Ini adalah keyakinan peraturan, keyakinan kelas yang mudah dipahami siswa dan mudah juga diikuti siswa. Ini melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman, berkomunikasi dengan baik. Ya, kemudian ada lagi di sana, saling menghargai, saling menolong, tepat waktu di kelas, menjaga kebersihan. Jadi itu adalah contoh-contoh keyakinan yang kita terapkan di dalam kelas. Sekali lagi saya bertanya kepada Bapak Ibu guru, ini keyakinan kelas, bukan peraturan. Peraturan berasal dari kita sendiri, tapi keyakinan kelas dari murid dan guru dan menyepakati bersama-sama. Selanjutnya, beberapa manusia dan kita sendiri, kenapa kita bisa melanggar aturan-aturan ini di kelas? Ya, kita sendiri dan Bapak Ibu guru dan semua siswa. Kenapa kita melanggar beberapa aturan dan keyakinan ini? Ada 5 kebutuhan dasar manusia kenapa bisa melanggar peraturan. Yang pertama, bertahan hidup. Tentu saja, ini adalah sistem bertahan hidup. Berenang padena monado, mending naima merasa beku. Jadi ada beberapa, ini adalah masalah-masalah kenapa bisa kita melanggar aturan-aturan seperti begitu. Kemudian kasih sayang. Nah, inilah masih rawatuna beku, inilah masih rawatuna guru. Uteh itu paling mau di mana? Uteh itu kerja ke tugas tapi tengah ya untuk kerja ke. Sehingga tadi bahasa sekolah yo ke guru mantap. Tapi bukan. Ya kita guru lah mengerti bahwa ini tugas bukan dikerjakan guru, bukan dikerjakan siswa, tapi orang lain. Kemudian penguasaan. Nah, berme pada ya pak kelas baik kursi mana berme ketua kelas iya. Nah, berme ketua kelas ya baik kursi mana tingkat mana sama seperti di kelas kenal. Ya, si Tommy. Apa boleh saya pada ya ilah keluarga apa tahan lagunya Mbak Zoroso berilah. Nanti kalau saya dipukul ada orang tua saya yang hebat. Nah, si Arifin banyak sekali dari kelas kita yang lain. Ya, dan kemudian kebebasan, bebas. Ada apa bebas ya? Pak guru Pak akan umumnya. Inilah puji-puji bebas, mau dipukulnya, bebas ya di rumah. Dibebaskan orang tua, tidak ditegur orang tua,
tidak ditegur guru. Jadi ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan peserta didik ini melanggar sebuah peraturan atau keyakinan kelas. Dan kemudian kesenangan. Ya, saya koi nabonya pas senang iya. Saya tahu buku nabonya senang iya. Sama seperti anak-anak yang lain. Lasuri bawese, aku cinta dia. Jadi padahal itu sebenarnya melanggar aturan, tapi dalam hatinya dia merasa senang. Kemudian ditulisnya di buku nabonya ini cinta Beni. Jadi dia merasa senang. Padahal itu sebenarnya melanggar aturan. Tapi dia berbuat kesalahan itu karena kesenangan dirinya sendiri. Jadi itu Bapak Ibu, kenapa kita melanggar beberapa aturan, bukan hanya siswa ini, tapi kita juga Bapak Ibu guru ini, karena kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, ini beberapa studi kasus yang sering terjadi di dalam kelas dan bagaimana cara kita menanggapi ini. Ini Ibu Zulaikha, guru wali kelas 9, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Jadi kadang-kadang kita sebagai guru naik adanya tahal bahkan terus patun hal jujur mana patabus betul. Saya sudah melakukan itu. Nah, ini sebenarnya pada studi kasus seperti begini kita guru berperan mencari apa sih sebenarnya, kenapa si Tommy ini sering meminta-minta makanan kepada teman, gara-gara apa? Setelah kita memahami apa maksudnya dia melakukan itu, nanti kita punya pemahaman bahwa ini tidak boleh. Bagaimana kira-kira yang Ibu Zulaikha, misalnya apa yang kita lakukan ini Bapak Ibu, saya jelaskan. Ada alasan Tommy yang pertama ini, karena dia lapar. Orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah bertahan hidup. Ya, ada yang ada kedabunya mikir si manga ya yomo, padahal dia minta posisa. Jadi letak ilah alasan dal. Jadi dia melanggar itu karena dia bertahan hidup olofai daripada olofoto utang kena bergu. Itu Bapak Ibu. Kemudian apa alasan Tommy yang kedua? Ada beberapa alasan. Karena dia merasa senang, merasa teman-temannya menjadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan dan kasih sayang yang merasa diterima. Ulah sih menekan nunggu, mau lakukan kesalahan mata kau dia pada mau gimana, mau lakukan kesalahan. Ini salah. Jadi dia melakukan kesalahan, inilah perhati ke ia, inilah cinta ia guru. Padahal sebenarnya itu melanggar peraturan atau keyakinan kelas. Mas sudah terbiasa kue. Ya akan mau dulu ya. Jadi ini sebenarnya peran kita guru memahami karakter peserta didik. Dan kemudian ini kebutuhan tadi, kenapa dia melanggar, karena kasih sayang dan ina rasa diterima lau masing-masing manusia. Ina ihewa ai ganung ambe rapi, tapi tahu masing-masing manusia. Jadi seperti begitu. Selanjutnya yaitu alasan Tommy ini melakukan itu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Dah begini berupa padanya. Adrupa ilau dah begini berupa padanya. Mohota kayo bapak lagi na matiri mama nomo. Jadi kadang-kadang siswa ini semena-mena melakukan itu karena merasa diri paling hebat. Jadi kita harus mengetahui itu dan bertanya kepada anak ini, kenapa dia melakukan seperti begitu ini? Karena memenuhi kebutuhan kekuasaan. Dia melanggar keyakinan kelas ini karena kekuasaan. Dan kemudian alasan Tommy melakukan kesalahan tadi karena dia merasa bosan
dengan bekal makanannya yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi anak-anak melakukan beberapa kesalahan-kesalahan dan melanggar keyakinan kelas karena dia merasa bosan dengan makanannya di rumah. Lo masih ya nah dia butuh mana? Ya, ilah kenapanya sorry. Jadi dia mau mencuri, dia mau ngambil. Ya wah, ini nomor aku mikir dia bodoh. Ya. Jadi kita sebagai guru itu mencari penyebab apa sih sebenarnya alasan siswa ini. Ya. Kemudian alasan Tommy yang kelima itu adalah karena ia melakukannya karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena diambil makanannya, karena menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Iya. Enak punya pemain kia senang. Dia senang kalau temannya ini menangis, kesusahan, ingin ke guru. Jadi sebenarnya Bapak Ibu semua, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang bisa suatu saat kita melanggar aturan karena seperti begini, kesenangan, kasih sayang, bertahan hidup, ya karena kekuasaan, dan mungkin kita alami ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu ada posisi kontrol restitusi. Bagaimana cara bagaimana kita sebagai guru di sekolah? Ada 5 posisi kontrol di kontrol restitusi. Saya tidak tahu nanti gimana posisi Bapak Ibu di sini. Ya, ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ada yang di sini sebagai posisinya guru sebagai penghukum. Apakah mudah-mudahan saya tidak termasuk? Ya. Dan kemudian ada lagi yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Guru ya senang kedap. Jadi adalah sifat-sifat guru di dalam sekolah. Kemudian guru sebagai teman. Ya. Mau bagaimanapun anak-anak, hilu baga-baga, dan bayu masih ini. Yang masih ada bonia. Mudah-mudahan ada guru yang seperti begini. Lalu kau mau pediki dalam guru sebagai teman dah. Posisi mau pediki guru sebagai teman. Rata-rata semua ya. Kemudian guru sebagai pemantau. Apa maksudnya pemantau ini? Tafai ya. Oh nailah kesalahan. Ini tuh. Lu ada kesalahan gitu, Pak. Dia berkesalahan ini yang tidak baik. Ini yang tidak baik dan jangan lakukan lagi ya. Ini adalah guru sebagai pemantau. Itu adalah ciri-ciri guru pemantau. Dia langsung ada lo begini, nunggu sedang begini. Kalau bilang lo saya, oke. Namun bilang lo saya. Itu adalah guru sebagai pemantau. Kemudian guru sebagai manajer. Apa maksudnya guru sebagai manajer? Kalau kesalahan dong, sebenarnya dia melakukan. Apa solusi? Nota ke Dewi contohnya. Kemudian labanomi nota luar atul nota ke yo nota atul. Ada alasan bahwa hal lebih memang gefe, arah lebih memang gefe. Jadi kita sebagai guru di situ kita merasakan bahwa tapi ya sebagai guru mungkin dalam gefe itu evaluasi mana tapi sebenarnya kata evaluasi kesalahan mana gefe sebenarnya salah. Apa sih menurutmu? Apakah menurutmu ini salah atau tidak? Nanti anaknya merasa salah. Jadi anaknya mengatakan salah. Dan kemudian kita sebagai guru menasehatinya, kalau ini tidak boleh sebenarnya nak. Ini yang kita lakukan. Kalau kita mencuri, ini tidak baik. Dan apa yang kamu lakukan?
Apa solusinya? Minta maaf kepada Ibu Dewi, minta maaf kepada teman. Itu adalah guru sebagai manajer. Saya tidak tahu di mana posisi kita masing-masing di sini. Mungkin kita kami bakal pada posisi adalah sering ada guru sebagai penghukum kah, atau guru sebagai pembuat merasa bersalah, atau guru sebagai teman, atau guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kayaknya yang posisi manajer itu susah sekali, dan mungkin ke depan kita akan ubah seperti begini, sehingga nanti kurikulum merdeka karakter Pancasila ini tercapai, ya, dimana kita nanti suatu saat, dan mudah-mudahan saya juga mau berubah. Kalau saya sudah kalau saya suatu saat nanti guru sebagai penghukum, diingatkan hari ini. Ya, tapi tentu ada guru sebagai penghukum, dan ternyata hari ini kamu sudah melanggar cara itu. Ya, ini kata-kata bagaimana sebagai guru penghukum. Yang pertama, ini kalau guru sebagai penghukum ini ada motivasi identitas gagal ada di posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Dan kemudian identitas berhasil atau sedang sukses ada di posisi teman dan pemantau, dan identitas berhasil dan sukses ini ada di posisi manajer. Jarang sekali ada guru di sini, dan mudah-mudahan waktu ke waktu kita akan berada di posisi manajer ini. Ya, apa? Bagaimana posisi guru sebagai penghukum? Ada ya. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ubuzius. Kemudian apa lagi? Memberontak, menyalahkan orang lain. Betul-betul banget guru penghukum. Ya, itu satu nanti saya. Apa lagi? Ya, kemudian apa? Oh, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ini apa yang dilakukan guru? Jadi kalau guru juga marah-marah, pastinya juga siswa marah-marah juga, merasa kesal, sehingga ada perlawanan murid dan ada juga perlawanan guru. Artinya kesalahan siswa tidak selesai karena posisi guru itu sebagai penghukum, ya. Dan kemudian pembuat merasa bersalah, ya. Apa? Ada contoh-contoh kata-kata ibu guru membuat kecewa. Hamur-hamur ragu darati tuh. Gara-gara kamu kemarin bapak guru tabrak yang hanya karena memikir-mikirkan masalahmu. Itu adalah contoh-contoh guru yang tipenya pembuat merasa bersalah. Ia rasa kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali. Ini bilang orang yang lagi foto nanya. Aku ramai ada. Aku lagu-lagunya ada baku furfur tuh bakal dah. Jadi itu adalah contoh-contoh tipe-tipe guru pembuat merasa bersalah, ya. Dan kemudian apa bagaimana posisi guru sebagai teman, ya. Ayolah, bisa lolong kalau saya demi ibu balena lo ke ibu ya. Kalau saya tugas bagaimana? Setuju? Oke, itu adalah posisi teman. Bu, bisa minta foto saya? Foto. Bu Rin ya. Kemudian bagaimana kondisi sebagai guru yang posisinya pemantau? Kalau pemantau di Sofo, ada peraturan dilanggar no. Apakah benar yang kamu lakukan? Tidak semena-mena guru itu tidak langsung ngomong, tapi tanya yang di KONI sini dulu. Yang kamu lakukan itu apa? Sebenarnya apa yang kamu langgar? Kalau kamu sudah mengejek teman ini, apa yang kamu langgar? Nanti siswa juga berkata ini, saya sudah tidak menghargai teman. Kalau tidak mengerjakan tugas, saya juga tidak disiplin mengerjakan tugas. Jadi itu adalah contoh-contoh posisi guru sebagai pemantau. Dan ini yang paling langka sekali, manajer, posisi guru sebagai manajer. Ya, langsung dicari solusi. Bagaimana solusi siswa itu tidak bisa mengevaluasi kesalahannya? Apa
apa yang kita yakini, apa yang akan kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Contohnya, setelah kamu mencuri uang temanmu, kemudian apa yang akan kamu lakukan? Tanya kepada murid, ada nih valuamu pada ya. Setelah kita sepakati bersama anak mengajukan ini yang saya lakukan, lalu saya kepada negara, saya tidak mencuri lagi, dan guru memberikan pemahaman. Benar sekali. Ya, itu adalah salah satu cara supaya kamu tidak melakukan kesalahan lagi. Jadi ini adalah posisi kurikulum merdeka, posisi hukuman yang diidam-idamkan selama ini. Bukan serta-merta menghukum. Ada banyak proses untuk langsung mencari apa kesalahan anak-anak peserta didik. Dan kemudian, ya, posisi kontrol restitusi, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Dan mudah-mudahan kita harapkan semua bersama-sama ke depan ini, mulai dari kita sendiri, mudah-mudahan kita sampai di posisi manajer ini. Kemudian, sebagai guru manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi bukan kita yang mencari solusi, mencari bersama-sama, anak membuat solusi dan kita juga membuat solusi. Jadi kita menyepakati bersama-sama sehingga peserta didik ini merasa bahwa ini adalah tanggung jawab yang akan saya laksanakan. Ya, di sini ada bagaimana kita caranya menangani masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Di sini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, misalnya bagaimana, apa maksudnya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan? Ini adalah posisi kontrol yang ada di manajer. Ya, yang pertama ketika menstabilkan identitas ini, kita tanya kepada siswa apa yang kamu lakukan. Misalnya ada siswa tidak mengerjakan tugas. Ya, kalau siswa tidak mengerjakan tugas, lalu kita tanya besok kenapa tidak kamu mengerjakan tugas, tapi anak menjawab lupa, langsung kita ambil kayu kita pukul. Nah, kalau di posisi manajer tidak serta-merta tidak langsung seperti begitu. Dia menggunakan data seperti begini. Menstabilkan identitas. Maksudnya kita tanya kepada siswa, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Apa masalahnya? Kalau misalnya siswa menjawab, semalam saya mengantuk, saya sudah tidur. Oke, kenapa kamu tidur? Bekerja, muhaleun rao balaza. Jadi kita posisi guru di situ menanyakan, lah kalau saya sih sebenarnya sebagai guru kalau sudah itu juga ya, kalau saya juga di posisi seperti begitu kan, mungkin kalau saya sudah capek, mungkin saya akan tidur lalu kerja ke tugas. Nah, tapi selanjutnya apa yang kita lakukan setelah menanyakan apa kesalahan anak? Ya tapi validasi tindakan yang salah. Kita tanya sama peserta didik, lalu yang kamu lakukan ini benar atau tidak? Tidak mengerjakan tugas ini sebenarnya benar atau salah? Kemudian siswa menyatakan salah. Nah, setelah kita mendapatkan posisi jawaban dari siswa salah, kita melakukan menanyakan keyakinan. Kalau kamu sudah tahu melakukan kesalahan, apa sebenarnya keyakinan kelas, aturan yang sudah kamu langgar? Ya, jadi setelah dia mengetahui apa yang sudah langgar, kita guru mencari solusi. Oke, baik, kamu sudah melanggar ini dan apa solusinya? Kemudian siswa menjawab, minggu depan, besok saya akan mengerjakan tugas lagi. Dan kemudian Bapak Guru memberikan apresiasi kepada siswa dan memberikan juga penguatan pemahaman kalau melakukan ini kesalahan, dan ketika melakukan ini berarti kamu
disiplin, menghargai orang lain, menghargai guru, mengerjakan tugas. Jadi itu Bapak Ibu yang kita akan lakukan. Dan mudah-mudahan bisa kita lakukan ini dalam waktu yang cepat, bukan di waktu yang akhirnya perlahan-lahan mungkin akan kita ubah posisi ini sebagai posisi kontrol, guru sebagai manajer. Ya, menstabilkan identitas maksudnya dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Itu sudah saya sampaikan tadi, sudah saya jelaskan. Dan kemudian menstabilkan identitas, ya. Apa yang kita lakukan? Yang pertama itu berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita tidak serta-merta menyalahkan anak terus dalam kita melakukan ketika siswa melakukan kesalahan. Kita bagaimana saja bahwa ini kesalahan. Tapi kita juga sebagai guru posisinya harus memberikan pemahaman kepada peserta didik. Apa itu validasi tindakan yang salah? Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan anak. Di posisi ini siswa mengakui kesalahannya dan siswa juga mencari solusi, dan kemudian siswa melakukan apa yang sudah disepakati bersama guru. Kemudian yang kita lakukan adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Di posisi seperti begini Bapak Ibu, kita menanyakan kepada siswa ketika melakukan kesalahan, kita menanyakan apa peraturan yang sudah kamu langgar, apa keyakinan yang sudah kamu langgar. Jadi seperti begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua, demikian presentasi pemahaman penyampaian saya tentang disiplin positif dan beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa dimengerti Bapak Ibu guru semua, dan mungkin bisa menjadi pengalaman dan pembelajaran baru kepada kita semua, dan lebih-lebih kepada saya di depan ini. Dan tentu saja dalam pemaparan saya ada banyak hal kekurangan, kelemahan, dan mungkin di poin selanjutnya, di sesi berikutnya, kalau ada Bapak Ibu guru yang mungkin memberikan pertanyaan atau tanggapan, boleh disilahkan. Kepada Bapak Ibu guru kalau ada pertanyaan boleh. Jadi di sesi ini mungkin saya akan langsung bertanya kepada Bapak Ibu guru. Ya, sebenarnya selama ini apa posisi kontrol yang sudah Bapak guru alami selama mengajar sebagai Bapak guru, sebagai jabatan, mungkin apa yang akan Bapak Ibu guru ubah setelah melihat sebenarnya bagaimana posisi guru yang sebenarnya. Mungkin ini saya minta ini tanggapan dari siapa ini yang saya tanggapan ini?
Bapak Diki. Ya, tanggapan Bapak Diki ini atau Ibu Dewi ini, bagaimana caranya, apa yang Ibu lakukan selama ini dan apa yang akan Ibu ubah setelah mempelajari ini yang benar yang ternyata. Oke, mungkin diberikan kepada kesempatan kepada Ibu Dewi. Atau siapa ini? Ibu Bening bisa selama mengajar apa yang sudah dilakukan, atau Ibu Mama Ricci ini, Bu Ricci. Yang saya laksanakan selama ini sering marah kepada siswa. Kenapa? Karena siswa itu kurang mendengar apa yang kita sampaikan dan sering juga curi. Setelah saya mendengarkan paparan dari Bapak Iman, bahwa saya rubah bahwa tidak boleh dipukul siswa karena tidak pakai kurikulum merdeka ini. Saya rubah supaya ada penempatan yang lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Mudah-mudahan pengalaman kita selama mengajar beberapa puluh, ada yang puluhan tahun, ada yang 11 tahun lebih ya. 30 kan? Oh, ada yang 30 tahun. Jadi ini adalah pengalaman belajar tentunya. Ibu Ricci ini sudah banyak pengalaman mengajar, apa yang dilakukan, bagaimana pengajaran di masa lalu dan apa pengajaran di masa sekarang. Jadi tentu saja berbeda apa yang dilakukan Ibu Ricci dulu, dan mudah-mudahan setelah mendengar bersama, kita di sini bersama-sama belajar, dan mungkin suatu saat nanti kita akan merubah, bukan merubah langsung 100%, tapi mungkin kita ubah nanti secara pelan-pelan, dan kita motif bahwa sebenarnya apa yang diharapkan pendidikan kepada kita sebagai guru. Jadi Bapak Ibu, beberapa demikian yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua, dan kata terakhir, terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Mungkin pada siang hari ini mungkin pemaparan saya mungkin masih belum kurang sempurna. Aku pahami Bapak Ibu guru, dan tentu saja saya masih dalam tahap pembelajaran. Saya masih awam mengenai bagaimana tampil di depan umum, dan mudah-mudahan dengan kesempatan seperti begini saya akan terbiasa dan menjadi guru yang menjadi teladan bukan hanya di tempat ini, tapi teladan juga bagi anak-anak peserta didik dan dimanapun saya berada. Dan tentunya saya sendiri mengucapkan terima kasih ini kepada Bapak Kepala Sekolah, dan begitu juga Bapak Ibu guru yang sudah memberikan waktunya. Mungkin ada beberapa guru yang sudah mengantuk, sudah ingin pulang, dan terima kasih itu semua dukungan Bapak Ibu guru kepada saya supaya kegiatan saya di CGP ini saya bisa lanjutkan dengan baik, karena CGP ini baru bulan 8. Ada banyak lagi tugas yang akan kerjakan, dan tentunya saya banyak terlibat di kegiatan sekolah, di kelas, dan begitu juga bersama Bapak Ibu guru, dan mudah-mudahan ke depan karena ada tugas-tugas saya seperti begini lebih benci Raodo ya, atau misalnya ada mana tugas ke Bapak Iman menerima, apalagi Bapak Kepala Sekolah yo ada mana tugas-tugas tekiko gitu tidak mengajar, tapi kita mengajar bakal kelas. Jadi mudah-mudahan dijauhi pikiran-pikiran seperti begitu, sehingga saya akan menyelesaikan CGP ini dan mendapatkan sertifikat guru penggerak angkatan 11. Dan tentunya segala pengalaman juga yang saya akan dapatkan di CGP tidak akan serta-merta saya akan tanam di hati saya dan tidak akan membagi bersama kepada Bapak Ibu guru. Tentunya suatu saat nanti Bapak Ibu guru butuh bantuan dan segala proses pendidikan pembelajaran khususnya di SD Tua Bungse, mungkin saya akan berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu guru dan turut juga membantu kegiatan pembelajaran Bapak Ibu guru. Dan tentunya
Hal itu yang kita lakukan pertama adalah komunikasi yang baik kepada Bapak Ibu guru dan kolaborasi. Ya, kolaborasi kepada Bapak Ibu guru. Saya juga punya kelemahan, Bapak Ibu punya kelemahan, saya punya kelebihan. Bapak Ibu juga punya kelebihan. Jadi mari kita bersama-sama menyempurnakan kelemahan teman kita. Bersama-sama di sekolah ini supaya SD Tuho Bause semakin maju ke depan. Ya, tidak serta-merta ada banyak sekolah sekarang siswanya semakin berkurang. Dan yang kita usahakan sekarang adalah jangan sampai sekolah kita ini siswa atau peserta didiknya semakin berkurang. Dan kita usahakan adalah supaya sekolah ini banyak diminati peserta didik. Bagaimana caranya siswa didik meminati sekolah ini? Dimulai dari diri kita sendiri yang ada di sekolah ini sebagai warga sekolah. Bagaimana cara kita menangani siswa dan bagaimana juga kita memberikan pembelajaran yang strategi pembelajaran yang baik kepada peserta didik. Demikian yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Yahoo. Bunyala. Ayer el 29 de febrero,